yaitu prosedur transaksi telat bayar KPR. Yang pertama, pemberitahuan melalui telepon atau SMS. Kita sudah tahu kalau denda berjalan adalah resiko yang akan diterima jika nasabah telah membayar cicilan rumah. Namun seminggu sebelum jatuh tempo, biasanya pihak bank sudah gencar menghubungi nasabah melalui telepon maupun pesan singkat. Hal ini bertujuan agar nasabah bisa segera melakukan kewajiban sesuai kesepakatan. Pemberitahuan ini akan terus berlangsung hingga nasabah membayar tagihan KPR. Surat teguran: jika pemberitahuan tak juga dihiraukan dan nasabah masih telat bayar KPR 1 bulan atau lebih, maka nasabah akan diberikan surat teguran. Ketika surat ini diberikan, sebenarnya pihak bank masih memberi cukup banyak kesempatan serta menantikan itikat baik dari nasabah untuk membayar cicilan. Adapun surat peringatan pertama, setelah surat teguran tidak direspon, selanjutnya pihak bank akan mengirimkan surat peringatan pertama SP1 kepada nasabah. Bagi yang belum tahu, surat ini berisi teguran yang lebih keras yang biasanya akan dikirimkan sebanyak 3 kali berturut-turut selama 3 minggu. Selain itu, status kredit nasabah pun akan diturunkan oleh bank. Sebagai tambahan, berikut beberapa langkah lain yang bisa dilakukan, yaitu rescheduling. Penjadwalan ulang pembayaran KPR bisa menjadi opsi terbaik yang ditawarkan oleh bank, tetapi kita pun bisa mengajukannya secara pribadi lewat rescheduling. Jadwal cicilan KPR bisa diatur kembali sesuai dengan hitungan petugas bank dan kemampuan Anda. Penjadwalan mencakup perpanjangan periode kredit atau tenor dan masa tenggang pembayaran cicilan atau grace period. Selama masa tenggang ini, nasabah dibolehkan menunda pembayaran cicilan tanpa terkena denda atau penalti. Yang berikutnya, reconditioning. Dalam penetapan syarat ulang ini tidak hanya jadwal pembayaran yang bisa ditata kembali, tetapi suku bunga KPR pun bisa diatur lagi, misalnya dari floating menjadi fixed untuk beberapa bulan, lalu floating lagi setelahnya. Keringanan bunga juga bisa diberlakukan lewat proses ini. Adapun restructuring, bila penjadwalan ulang dan penetapan syarat ulang tidak cukup membantu, tata besaran buku bunga serta tunggakan bunga dan pokok kredit. Contohnya, suku bunga diturunkan dari 10% menjadi 9%. Tunggakan bunga juga mungkin bisa dihapus sehingga tersisa pokoknya saja. Tidak hanya dilakukan secara terpisah, Anda bisa juga mengombinasikan semua cara di atas lewat menegosiasi lebih lanjut dengan pihak bank. Tentu saja bank akan menilai kemampuan bayar Anda sebelum memberi keringanan. Jika bank menilai Anda sulit dalam memenuhi janji, maka permohonan keringanan kemungkinan besar akan ditolak. Pada saat itu, mungkin cara terbaik yang bisa ditempuh adalah menjual rumah sendiri alias over kredit rumah sebelum disita bank. Adapun yang saya paparkan, terdapat berbagai barang yang bisa dijaminkan di Pegadaian. Tidak hanya emas, tersedia pula layanan gadai non-emas seperti laptop, kamera, HP, dan barang lainnya yang memiliki nilai jual. Di Pegadaian juga menggunakan istilah sewa modal pada gadai. Biaya sewa modal dikenakan biaya 15 hari kalender. Jangka waktu pinjaman yang diberikan untuk barang gadai adalah selama 120 hari kalender dan dapat diperpanjang berkali-kali ataupun dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika sahabat sedang menggadai aset di Pegadaian dan berencana untuk melunasi dan menebus barang jaminan, maka sahabat sudah berada pada artikel yang tepat.
yang tepat karena kami akan membahas cara menebus barang gadai di Pegadaian. Yaitu cara menebus barang di Pegadaian memberikan kemudahan bagi kita dalam proses pembayaran cicilan maupun pelunasan. Tak hanya dengan cara datang ke outlet Pegadaian terdekat, kita juga bisa melakukan pelunasan di aplikasi Pegadaian Digital. Kita cukup mengunduh aplikasi Pegadaian Digital yang sudah tersedia di App Store bagi pengguna iPhone dan Google Play Store. Pada pengguna Android, simak langkah berikut ini. Tata cara pembayaran gadai setelah berhasil mendaftar pada aplikasi, ikuti langkah berikut ini, yaitu pilih menu pembayaran dan top up, lalu klik bayar gadai. Jika sahabat sudah memilih dan mendaftar aplikasi Pegadaian Digital, maka bisa langsung masuk pada menu pembayaran dan top up. Pilih jenis pembayaran gadai yaitu tebus gadai. Masukkan nomor kredit yang tertera pada surat bukti gadai atau SBG. Pastikan surat bukti gadai SBG masih disimpan dengan baik karena itu nanti akan diperlukan mengambil barang jaminan kita. Cara pengambilan barang jaminan di Pegadaian: setelah melakukan pembayaran, kamu bisa mengambil barang jaminan di Pegadaian tanpa ribet. Selengkapnya, siapkan kartu identitas diri, bisa KTP atau paspor. Siapkan surat bukti gadai atau SBG yang kita terima dari petugas resmi Pegadaian saat mengajukan pinjaman. Datangi kantor atau cabang Pegadaian di tempat kita berinteraksi. Jika belum mengerti bagaimana caranya, cukup temui petugas resmi Pegadaian serta tunjukkan surat bukti gadai atau SBG kepada petugas tempat. Kamu akan diarahkan dengan senang hati. Isi form yang telah disediakan oleh petugas resmi Pegadaian dan sertakan bukti pelunasan. Boleh dengan screen capture layar HP jika ada. Setelah petugas kasir selesai memeriksa kecocokan data, maka barang jaminan sudah boleh kita ambil. Hal-hal terkait pelunasan: dalam hal pelunasan, kita boleh melunasi pinjaman atau menebus barang gadai selama jangka waktu pinjaman masih berlaku. Itu sama dengan kita bolehkan melunasi pinjaman tanpa perlu menunggu tanggal jatuh tempo dan tidak dikenai denda. Akan tetapi, bagaimana jika pinjaman telah jatuh tempo dan kita belum memiliki uang yang cukup untuk membayar? Sahabat cukup ajukan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 120 hari ke depan dan cukup membayar sewa modalnya saja, jadi tidak perlu khawatir barang jaminan bakal dilelang. Di sini saya akan menunjukkan gambar ilustrasi bank. Contohnya ada Bank Monas dari background depan maupun background belakang. Yang berikutnya ilustrasi asuransi. Di sini dari Tapro. Adapun ilustrasi Pegadaian yang saya paparkan. Baik, sekian dan terima kasih paparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.